jami'ah. Allah akan ampuni semua dosa dia yang telah dia kerjakan sepanjang dia mau tobat. Dimohon maaf Pak, kalau Allah sudah tawarkan yang seperti itu, pernahkah Anda membunuh, Anda pernah mabuk, pernah zina? Kata Allah, kalau kamu tobat, saya ampuni sepanjang kamu pengen tobat. Jadi kalau sudah dengan tawaran itu gak mau tobat juga, berarti yang salah Andanya. Suratun anzalnaha. Kalimatnya menggunakan anzala, menunjuk pada keseluruhan. Kalau sebagian-sebagian pakai nazzala. Saya sudah terangkan, ada nazzala, ada anzala, itu beda. Saya ulang, ada nazzala, ada anzala, itu beda. Kalau nazzala yunazzilu, pakai tasydid. Nazzala yunazzilu. Ini itu artinya menunjuk pada sesuatu yang bertahap atau sebagian-sebagian, bukan keseluruhan. Misal, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad secara bertahap dalam tempo sekitar 23 tahun 22 tahun, 2 bulan, kemudian 22 hari. Ada tahapan. Karena itu konteks penurunannya oleh Allah disebut dengan nazzala. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, ya. Kemudian Injil diturunkan pada Nabi Isa sekaligus Taurat 10 perintah Allah di Bukit Tur Sinai. Ya, naik kemudian ke Bukit Sinai, ya Tur Sinai naik, diturunkan Taurat 10 perintah Allah. Injil diturunkan pada Nabi Isa, semuanya ya tanpa tahapan. Sampaikan pada umatmu, karena memang umatnya terbatas di sekitaran aja. Jadi di zaman sebelum Nabi Muhammad, para nabi dan rasul itu tidak diutus untuk semua wilayah. Ya sebagian wilayah saja. Bahkan nanti ada, kalau kita lah satu kabupaten, itu nabinya ada 2. Misal satu kabupaten 2 kecamatan, satu kecamatan Nabi A, satu kecamatan Nabi B. Contoh, buka Quran surah 51. Ya, ayat ke-24 sampai ayat ke-32. 24 sampai 30 paling kanan sebelah bawah, 31 ke bawahnya, paling kiri sebelah atas. Itu ayat tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Ya, Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut. Ternyata 2 nabi, 2 rasul ini tinggal di satu zaman. Cuman tugasnya beda daerah. Di ketika malaikat diutus oleh Allah untuk menghukum umatnya Nabi Lut yang memang udah nantang adab, jadi udah minta emang, ya bukan Allah pengen kasih, cuman merekanya minta. Karena sifat Allah itu rahmatnya lebih luas dibandingkan dengan adabnya. Anda salah Pak, sebanyak-banyaknya dosa, kalau tobat masih diampuni Pak. Buka Quran surah ke-39 ayat 53. Ini ayat turun tentang orang yang banyak dosanya luar biasa, sering berzina. Zina itu kan termasuk dosa besar. Ya setara dengan pembunuhan, ya setara dengan bagian pertamanya ada kemusyrikan tingkat pertamanya. Makanya orang yang menghalalkan zina itu dihukumi murtad oleh para ulama. Sengaja menghalalkan dihukumi murtad. Ya karena tingginya dosa itu. Zina, kemusyrikan, pembunuhan. Tiba-tiba turun ayat ini. Kalimatnya indah sekali. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kata Allah Muhammad SAW, katakan pada hamba-hambaku yang menghukumi dirinya banyak dosa sehingga dia merasa pesimis dengan rahmat Allah. Saya kayaknya udah nggak mungkin masuk surga nih, mukanya udah muka neraka begini nih, perbuatannya udah jerumus sesat nih, udah hitam melumpur tubuh saya. Kata Allah, katakan kepada orang-orang itu, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah akan ampuni semua dosa dia yang telah dia kerjakan sepanjang dia mau tobat. Dimohon maaf Pak, kalau Allah sudah tawarkan yang seperti itu, pernahkah Anda membunuh, Anda pernah mabuk, pernah zina? Kata Allah, kalau kamu tobat, saya ampuni sepanjang kamu pengen tobat. Jadi kalau sudah dengan tawaran itu gak mau tobat juga, berarti yang salah Andanya, bukan Allahnya. Makanya benar kata Nabi, semua umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang gak pengen. Nah umat Nabi Lut ini, itu minta diadab. Ya Lut, kalau memang benar, katakan dia pada Tuhanmu, azab aja kami, ayo kami tungguin. Memang nantang azab. Umat Nabi Nuh nantang azab, umat Nabi Lut nantang azab, memang minta dihukum. Makanya dijawab oleh Allah ketika diberikan petunjuk gak mau diambil, nantang, diturunkan. Tapi yang menarik, sebelum datang ke sini, mampir dulu malaikat itu ke tempatnya Nabi Ibrahim. Tengah malam sebelum subuh. Kalau kita jam 2, setengah 3-an. Ya, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin, Quran surah ke-51 ayat 24, paling kanan agak sedikit ke bawah.